Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Faisal nih adik-adik. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak, yaitu memahami rukun iman. Nah, yang pertama, pengertian iman. Apa itu iman? Kita belajar dulu. Rukun artinya dasar atau pondasi. Iman artinya percaya dan yakin. Jadi, rukun iman adalah dasar kepercayaan umat Islam. Setiap muslim wajib meyakini rukun iman. Rukun iman harus kita percayai dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan, seperti dijelaskan dalam hadis berikut. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi, wa qaulun bil lisan, wa amalun bil arkan. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya, iman adalah mengetahui dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah adik-adik, rukun iman ada 6. Yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang keempat adalah iman kepada nabi dan rasul. Selanjutnya yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar Allah. Kita bahas rukun iman yang pertama, yakni iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah rukun iman yang pertama. Beriman berarti percaya bahwa Allah itu ada. Percaya bahwa Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Percaya bahwa Allah Maha mengetahui, Maha melihat, dan Maha segalanya. Beberapa cara beriman kepada Allah. Yang pertama, yakni meyakini bahwa Allah yang menciptakan, menguasai, dan mengatur alam semesta. Yang kedua, mengimani nama dan sifat Allah. Apa namanya ya adik-adik? Ya, Asmaul Husna. Yang ketiga, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian, yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Siapa sih malaikat itu? Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat taat kepada Allah. Nama malaikat dan tugasnya adalah di bawah ini. Yang pertama, Jibril mempunyai tugas menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail mempunyai tugas membagi rizki. Yang ketiga, malaikat Israel mempunyai tugas mencabut nyawa. Yang keempat, malaikat Israfil mempunyai tugas meniup trompet sangkakala. Yang kelima, malaikat Raqib mempunyai tugas mencatat amal baik. Yang keenam, malaikat Atid mempunyai tugas mencatat amal buruk. Yang ketujuh, malaikat Mungkar bertugas menanyai manusia di dalam kubur. Yang kedelapan, yaitu malaikat Nakir bertugas menanyai manusia di dalam kubur. Yang kesembilan, yaitu malaikat Ridwan mempunyai tugas menjaga surga. Dan yang terakhir, malaikat Malik mempunyai tugas menjaga neraka. Nah, yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Allah menurunkan kitab-kitab kepada nabi dan rasul sebagai petunjuk manusia di dunia. Kitab yang diturunkan oleh Allah ada 4 macam, yaitu yang pertama adalah kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, kitab Zabur
diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat adalah kitab yang terakhir, yaitu Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang cara-cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, yaitu mempercayai adanya 4 kitab Allah tadi. Yang kedua, meyakini bahwa hanya Al-Quran yang harus dijadikan pedoman hidup. Yang ketiga, yaitu memahami dan mengamalkan isi dari Al-Quran. Nah, yang keempat adalah iman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul Allah berarti harus meyakini dan percaya beberapa hal-hal berikut. Yang pertama, Nabi dan Rasul adalah utusan Allah. Yang kedua, Rasul membimbing manusia ke jalan yang benar. Yang ketiga, ajaran yang paling benar adalah Islam. Yang keempat, Islam adalah ajaran yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, Nabi Muhammad adalah Rasul yang terakhir. Yang keenam, tidak ada Rasul setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada 25 orang. Selanjutnya, yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat. Kita harus meyakini bahwa hari kiamat pasti terjadi. Hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Hari kiamat adalah berakhirnya semua kehidupan. Semua makhluk mati, hanya Allah yang hidup. Kita juga harus meyakini bahwa semua amal perbuatan kita di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Jadi, anak-anak atau adik-adik, jika amal baiknya itu sangat banyak, maka kalian akan masuk surga. Kalau amalnya buruk, yang lebih banyak daripada amal baiknya, maka akan masuk neraka. Jadi, teruslah untuk berbuat baik ya. Nah, rukun iman yang keenam yaitu iman kepada takdir atau qada dan qadar. Takdir berarti ketentuan Allah. Kita harus meyakini dengan sepenuh hati adanya ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluk hidup. Yang pertama, qada adalah ketentuan Allah tentang makhluknya sebelum dilahirkan di dunia hingga meninggal. Yang kedua, yaitu qadar adalah perwujudan ketetapan Allah tentang makhluknya yang telah, sedang, dan yang akan terjadi. Hikmah meyakini rukun iman yaitu yang pertama, menambah ketaatan terhadap Allah. Yang kedua, mendapatkan bimbingan dan keberkahan. Yang ketiga, diampuni dosanya oleh Allah. Yang keempat, mendapatkan pahala dan ridho darinya. Yang kelima, menambah rasa syukur. Dan yang terakhir, mendapatkan keberkahan hidup. Baiklah adik-adik, hari ini kita telah belajar tentang rukun iman. Tetap belajar ya, tetap semangat. Sekian dari Bapak. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.